Salam adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan mengadakan ibadah online GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Kita akan mulai pujian kita angkat pujian dari Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian lagi adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas Tuhan, marmalas Tuhan. Sadarion hari ini Tuhan, Eta hita, marmalas Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan, dengan menaruh pengharapan akan pernyataan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memandang wajah-Mu
yang Engkau hadapkan di tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan Dasatita, mari kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, Dasatita kita minggu ini diambil dari Dasatita yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya ialah takut dan kasih kepada Allah, jangan bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua. Menghormati mereka sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkan kepada anak-anaknya, jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian kakek nenek. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Shalom adik-adik GKPS Cengkareng, adik-adik GKPS Kana, adik-adik GKPS Kebun Jeruk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan masih memimpin kami hingga pada pagi yang indah ini. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tanamkan di hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita membacakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik silahkan dibuka Alkitabnya. Notes kita hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Sudah adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya? Mari kita sama-sama membacanya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikian firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah kakek dan nenek.
Kakak mau tanya, siapa yang masih memiliki kakek dan nenek? Kalau bahasa Simalungunnya itu biasa kita panggil opung. Ya, ada opung, ada tutua, ada opung gotong gitu ya. Ada juga sebagian adik-adik sekolah minggu memanggil kakek neneknya itu oma ataupun opa. Siapa itu opung atau kakek atau nenek kita itu? Oh iya, orang tua dari papa dan mama kita. Ada yang tahu nggak berapa umur dari kakek, nenek atau opung adik-adik? Pernah ditanya nggak? Kalau misalnya opung sedang berkunjung ke rumah adik-adik atau adik-adik pulang ke kampung, pernah nggak ditanya berapa umur opungnya? Oh, ada yang 100 tahun. Waduh, hebat ya. Hah? Ada yang 90? Oh, hebat juga ya. Ada yang 80? Oh iya. Ada juga yang 70 tahun ya. Biasanya kalau opung itu umurnya itu sudah banyak ya. Ciri-ciri opung yang lain apa lagi, Dek? Ada yang bisa jawab dari Kebun Jeruk, Kana atau Cengkareng? Oh iya, Kakak. Kalau opung itu biasanya rambutnya sudah putih. Oh iya ya. Ada juga sih opung yang warna pink rambutnya atau warna hijau. Wah, pasti nggak ada adik-adik. Karena apa? Karena kalau sudah tua rambut sudah ada ubannya, sudah berwarna putih dan tidak hitam lagi seperti waktu muda. Apalagi adik-adik ciri-ciri opung? Oh iya betul, giginya sudah mulai ompong. Kayak ada lagu adik-adik, kan ada lagunya tuh. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Ada lagi ciri-cirinya? Oh iya betul, jalannya sudah tidak cepat. Ya, susah kalau lari adik-adik. Biasanya sudah mulai pelan-pelan jalannya. Sudah mulai goyang-goyang. Bahkan ada yang sudah memakai tongkat. Tapi walaupun rambutnya sudah putih, giginya sudah ompong, jalannya sudah pakai tongkat, pasti adik-adik masih menyayangi, sayang kepada opung. Karena apa? Karena opung juga sangat menyayangi cucunya. Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus sayang sama opung? Harus sayang sama kakek nenek? Oh iya betul sekali adik-adik. Karena opung yang merawat dan menjaga papa dan mama adik-adik. Mulai dari kecil sampai dewasa. Ya kalau papa mamanya waktu kecil sakit, yang membawa berobat itu adalah opung. Kalau misalnya adik-adik masih papa mamanya masih kecil butuh uang sekolah, yang bayar uang sekolahnya adalah siapa? Opung. Kalau butuh pakaian, butuh makanan, pasti semuanya yang menyediakan adalah opung. Ya, opung dengan penuh kasih sayang. Apalagi kalau mama papa adik-adik sedang sakit, pasti opung nggak bisa tidur. Pasti opung menjaga, merawat sampai papa atau mama adik-adik itu sembuh. Maka dari itu kita harus sayang sama opung. Sama halnya kita sayang pada mama dan papa. Oke, selanjutnya kakak akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana seorang cucu yang sangat menyayangi kakeknya. Oke adik-adik, sekarang langsung ditonton videonya. Atau nanti bisa diklik linknya ya. Ya. Oh, tadi sudah melihat videonya adik-adik. Kakak mau nanya nih, siapa ya nama cucunya? Oh iya, Harry. Iya. Siapa ya nama kakeknya?
Jack, atau biasa dipanggil Jack si periang. Di video tadi yang sudah ditayangkan itu, walaupun kakeknya sudah tua, tapi cucunya sangat menyayangi kakeknya, ya. Karena apa, adik-adik, kita harus menyayangi kakek dan nenek kita? Karena kita bisa baca deh di Mazmur 92 ayat 15. Di sana disebutkan bahwasanya pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi walaupun opung sudah tua, tapi masih bisa bermanfaat, masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini kakak mau tayangkan di sini ada gambar opung masih bisa bermain mobilan bersama adik-adik. Opung masih bisa belajar main game bersama adik-adik. Opung masih bisa berrekreasi. Opung juga masih bisa membacakan cerita. Opung juga masih bisa menjaga adik-adik ketika adik-adik bersepeda. Dan opung juga bisa membuat adik-adik tertawa. Dan ini satu lagi, opung juga masih bisa menjaga adik-adik sekolah minggu yang masih bayi, apalagi papa dan mamanya sibuk untuk bekerja. Waduh, luar biasa sekali ya adik-adik. Berkat kalau kita punya opung, luar biasa sekali senangnya adik-adik. Ya, opung kita itu masih bisa menjadi berkat walaupun dia sudah tua. Jadi alangkah baiknya dan bersyukurlah adik-adik yang masih punya opung dan sehat-sehat opungnya. Kita berdoa ya adik-adik supaya opung kita yang ada di rumah ataupun ada yang ada di kampung tetap diberikan Tuhan kesehatan, tetap diberikan Tuhan sukacita, supaya opung kita tetap bisa menjadi berkat di masa tuanya. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ya, bisa dibuka Alkitabnya. Amsal 17 ayat 6. Ayo kita bacakan dan kita hafalkan. Nanti kalau sudah hafal, adik-adik boleh kirim videonya ke kakak sekolah minggu ya. Kakak nanti sama-sama menghafalkan. Ya, kita mulai. Sudah hafal adik-adik? Sudah? Oke. Kita sama-sama 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Oke, nanti adik-adik yang sudah hafal boleh dikirimkan videonya ke kakak sekolah minggu. Ada lagi tugasnya ya. Tugas kamu adalah menuliskan bagaimana adik-adik sekolah minggu menunjukkan rasa sayang terhadap kakek, nenek ataupun terhadap opung. Nanti bisa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Ya. Demikianlah adik-adik cerita kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sudah sampaikan dapat bermanfaat, dan adik-adik juga mulai hari ini menyayangi kakek dan nenek, sama halnya adik-adik menyayangi orang tua. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih menyertai kami, memimpin juga cerita kami hari ini Tuhan. Apa yang kami sampaikan juga boleh berbuah dalam kehidupan anak-anak kami, supaya juga adik-adik sekolah minggu Tuhan boleh menyayangi kakek dan neneknya, sama halnya mereka menyayangi papa dan mamanya. Berikan sukacita kepada kakek dan nenek dan opung kami yang masih sehat hingga hari ini, supaya mereka juga Tuhan masih bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu,
dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat persembahan, kita sama-sama mengucapkan Hubere dohon, hubani harajau ninai bata. Amin. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Konggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganub, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganub, Sengboi Dalanon Nami, Salakah Natorsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa